Halo, assalamualaikum. Kapan ya komunikasi antar pribadi itu berlangsung? Komunikasi antar pribadi dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja, tergantung pada situasi dan kebutuhan individu. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks dan situasi. Mari kita lihat beberapa contoh kapan komunikasi antar pribadi biasanya terjadi. Komunikasi sehari-hari. Komunikasi antar pribadi adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini terjadi ketika kita berbicara dengan teman, berbicara dengan keluarga, atau yang sudah bekerja berarti berbicara dengan rekan kerja di kantor. Tempatnya bisa di mana-mana, bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di tempat umum, bisa di tempat khusus. Kapan komunikasi antar pribadi dilakukan? Ketika kita mengadakan rapat kerja. Kalau kita aktif di organisasi, tentu sering melakukan rapat. Di lingkungan pekerjaan, orang-orang yang sudah bekerja, orang juga melakukan rapat. Di lingkungan RT, orang juga melakukan rapat. Nah, komunikasi antar pribadi yang terjadi dalam rapat bisa dalam bentuk diskusi atau wawancara antara atasan dan bawahan, atau misalnya investigasi dengan rekan kerja, atau misalnya mencari konsumen. Nah, itu merupakan tempat di mana komunikasi antar pribadi berlangsung. Kapan komunikasi antar pribadi berlangsung? Yang berikutnya adalah ketika kita melakukan hubungan romantis. Dalam hubungan asmara atau pasangan romantis, komunikasi antar pribadi ini sangat penting. Selain untuk memahami dan mendukung satu sama lain dalam hubungan romantis, komunikasi antar pribadi seperti milik berdua, yang lainnya cuma ngontrak. Ketika kita sedang jatuh cinta, hubungan asmara, maka komunikasi antar pribadi yang dilakukan begitu intens. Setiap saat ingat kamu, katanya. Kapan komunikasi antar pribadi dilakukan? Komunikasi antar pribadi dilakukan bisa juga terjadi pada saat konseling atau terapi. Dalam setting konseling atau terapi, komunikasi antar pribadi adalah alat utama untuk memecahkan masalah, mendukung mental pribadi, atau mengatasi tantangan emosional. Jadi biasanya ada berapa saudara kita yang mengalami masalah dengan mental atau masalah kejiwaan. Ini biasanya dilakukan dengan konseling dan terapi. Bahkan untuk kesehatan di luar mental, sakit fisik pun, kita menjelaskan apa yang kita alami kepada dokter misalnya, itu juga waktunya yang disebut dengan kapan komunikasi antar pribadi berlangsung. Kapan lagi komunikasi antar pribadi dilakukan? Ketika negosiasi bisnis.
Di dunia bisnis, komunikasi antar pribadi berlangsung saat individu atau mungkin perusahaan ya berbicara tentang kesepakatan bisnis, kontrak, atau perundingan lainnya. Tapi jangan lupa, negosiasi bisnis juga bisa kita temukan di pasar. Tawar-menawar harga. Apelnya berapa sih? Boleh kurang nggak, Mbak? Mau beli banyak soalnya. Mau beli jeruk sama apel sama saya. Sekilo. Berapa kurangnya apel? Ada 5. Itu juga merupakan negosiasi bisnis. Di mana lagi biasanya komunikasi antar pribadi dilakukan? Ya tentu saja interaksi sosial. Misalnya ya kita bertemu dengan tetangga, satu RT, satu RW, satu kampung. Kita bertemu juga dengan teman-teman di kelas. Itu adalah untuk komunikasi berlangsung pada interaksi sosial, pertemuan keluarga, arisan, dan lain sebagainya. Kapan lagi komunikasi antar pribadi dilakukan? Hai Bi, akhirnya diangkat juga. Aku udah nelfon kayak 5.678 90.000 kali. Terus kalian baru angkat. Ya bete lah. Emang kamu gak ingat apa punya cewek? Di media sosial. Bahkan mungkin inilah komunikasi antar pribadi yang paling banyak saat ini digunakan. Menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp, menggunakan telepon, menggunakan SMS, menggunakan panggilan video. Orang yang tinggal berjauhan bisa saling berkomunikasi antar pribadi. Di mana lagi komunikasi antar pribadi dilaksanakan atau berlangsung? Buang ayun ini. Sudah, ganti lagi. Jangan begini. Jangan kau lipat pada kamu tangan. Woi, lihat. Ayun belakang. Jangan double itu kaki. Kau ikut sama saya sesusah. Baru tersinggung semua dari kau salah. Beram-beram. Iya, betul Pak. Betul yang kau yang sering salah. Ganti. Maju kiri. Ke kiri. Ke kiri maju. Kaki kanan maju. Ya, tentu saja pada saat pendidikan dan pelatihan. Di lingkungan pendidikan atau pelatihan, komunikasi antar pribadi adalah kunci dalam proses pembelajaran dan penyampaian informasi pada saat kuliah. Pada saat sekolah, komunikasi antar pribadi juga berlangsung. Di mana lagi? Kapan komunikasi antar pribadi dilakukan? Ketika ada krisis dan konflik. Komunikasi antar pribadi sangat penting dilakukan saat menghadapi situasi krisis atau konflik seperti pertengkaran, konflik antar teman, atau bahkan saat situasi darurat, bencana alam, kecelakaan. Nah, ini juga biasanya dilakukan komunikasi antar pribadi. Kapan komunikasi antar pribadi dilakukan? Ada yang namanya pelayanan kesehatan.
Dalam konteks layanan kesehatan, komunikasi antar pribadi terjadi antara pasien dan tenaga medis. Siapa tenaga medis? Ya ada dokter, ada perawat, atau profesional medis lainnya ya. Itu juga dilakukan dengan cara komunikasi antar pribadi. Jadi, komunikasi antar pribadi adalah aspek penting dalam banyak aspek kehidupan dan dapat terjadi hampir kapan saja dan di mana saja di sepanjang interaksi manusia sehari-hari. Demikian, terima kasih.